Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdian Hanifah Payunglangi. Di sini saya berperan sebagai panitera. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memperkenalkan tim anggota saya dalam simulasi praktek sidang perdata. Dimulai dengan hakim ketua saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Satrio Nugroho. Di sidang perdata kali ini saya berperan sebagai hakim. Perkenalkan, saya Aurel Friski Sanjaya, saya sebagai hakim anggota. Perkenalkan, nama saya Jessica Agustina sebagai hakim anggota. Perkenalkan, saya Mia Priani sebagai kuasa hukum penggugat. Perkenalkan, nama saya Rizal Trianto, saya sebagai kuasa hukum penggugat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isrofil, saya selaku kuasa hukum tergugat. Perkenalkan, nama saya Andrea Rianda, peran saya sebagai kuasa hukum tergugat. Perkenalkan, nama saya Ismaudini, saya sebagai prinsipal dari penggugat. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmadani, saya sebagai saksi penggugat. Perkenalkan, nama saya Hatiki Febriani, saya sebagai saksi penggugat. Perkenalkan, saya Putra Ardiansa, saya sebagai ahli penggugat. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik sebagai prinsipal penggugat. Perkenalkan, saya Muhammad Ekal Basir, saya sebagai saksi tergugat. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hisham, saya sebagai saksi dari tergugat. Perkenalkan, nama saya Ramadan Ahmad, saya sebagai saksi dari tergugat. Perkenalkan, nama saya Syifa Akila Zahra, saya sebagai saksi dari tergugat. Perkenalkan, saya Ananda Dewi Kuesin sebagai ahli tergugat. Saya Bagus Prayoga, di sini saya sebagai juru sumpah. Baik, sekian perkenalan dari kelompok 2 sidang penyelesaian perkara perdata. Kami akhiri perkenalan ini. Semoga teman-teman semua menyaksikan hasil daripada praktek sidang perdata kami. Sekian, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, pada hari ini Jumat 8 Desember 2023, sidang perkara perdata dengan nomor perkara 69-PT-2023-PN-SMR akan segera dimulai. Sebelumnya saya akan membacakan tata tertib persidangan. Pada para pengunjung persidangan diharap mendengarkan dan mematuhi tata tertib sebagai berikut. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan sidang, maka semua yang hadir wajib berdiri untuk menghormati. 2. Saat sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan, tidak menyilangkan kaki, mematikan suara handphone, dan memelihara ketertiban di ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan, dilarang makan, merokok, dan melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya proses persidangan. 4. Dalam ruang persidangan, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, ataupun alat atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Pengambilan foto, perekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin dahulu kepada hakim ketua sidang. 8. Siapapun yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberikan peringatan dan tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang persidangan. Sidang Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa perdata dengan nomor perkara 69-PDT-2023-PN-SMR antara Ismawardini selaku penggugat yang menggugat masalah perbuatan melawan hukum atas pembayaran sewa menyewa melawan Muhammad Taufik selaku tergugat akan segera dimulai. Pihak penggugat dan pihak tergugat dipersilakan masuk ke ruang persidangan dan menempati tempat yang telah disediakan. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon untuk berdiri.
Majelis Hakim telah memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Penggugat siap untuk persidangan. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Sidang Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili kasus dengan nomor register perkara 69-PDD-G-PN Samarinda antara pihak Ismawardini sebagai penggugat melawan pihak Muhammad Taufik selaku tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak penggugat didampingi oleh penasihat hukum. Pihak tergugat didampingi oleh penasihat hukum. Silakan bagi para pihak penasihat hukum para pihak silakan maju ke depan untuk memperlihatkan identitas serta berita dan rumah dan KTM. Pihak penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya Mia Apriani SHMH dan Rizal Prianto SHMH. Benar. Dari pihak tergugat diwakili oleh Muhammad Isrofil SHMH dan Andri Herlianda SHMH. Benar. Pada agenda sidang pertama hari ini Ialah pembacaan gugatan terlebih dahulu. Bagaimana gugat sudah siap dengan gugatannya? Siap yang mulia. Apakah gugatan yang akan dibacakan sudah disampaikan salinanya kepada pihak tergugat? Sudah yang mulia. Silakan dibacakan. Izin mulia membacakan satu dan Silakan. Surat gugatan Samarinda 8 Desember 2023 perihal gugatan perbuatan melawan hukum. Lampiran surat kuasa khusus kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Mia Apriani SHMH dan Rizal Trianto SHMH, keduanya advokat pada kantor Singgang Lautri yang beralamat di kantor Jalan M. Yamin, Lembuswana Mall, Blok C nomor 18, Gunung Purwa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2023, demikian sah bertindak untuk dan atas nama Ismawardini, alamat Jalan Sultan Sulaiman nomor 6 RT 7 RW 1 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap nama Muhammad Taufik, alamat Jalan PM Nur, Perumahan Bumi Sempaja nomor 20 Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menyepakati surat sewa menyewa tanah yang dibuat pada tanggal 1 Januari 2015 dengan akta notaris nomor 42, yang dimana tanah tersebut digunakan untuk dijadikan peternakan sapi. 2. Bahwa penggugat akan menyewa selama 10 tahun dengan biaya sewa 50 juta rupiah per tahun dan harus dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. 3. Bahwa pada tahun 2021 penggugat jatuh sakit dan sapi-sapi tersebut dijual untuk membiayai pengobatan sehingga peternakan sapi tersebut tidak beroperasi lagi selama 2 tahun lamanya. 4. Bahwa pada Oktober 2023 penggugat kembali dan mengecek kandang peternakannya yang sudah lama terbengkalai untuk dioperasikan kembali. Namun penggugat terkejut karena kandang peternakannya tidak ada dan berubah menjadi sebuah bangunan ruko yang berdiri tepat di atas tanah yang disewanya tersebut. 5. Bahwa penggugat langsung menanyakan kepada pemilik ruko tersebut yang dimana ternyata tanah tersebut sudah dijual oleh tergugat kepadanya tertanggal 2 April 2023. 6. Bahwa jangka waktu sewa tanah yang disewa oleh penggugat masih ada 2 tahun. 7. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, penggugat mendatangi tergugat untuk meminta penjelasan, namun tergugat selalu menghindar. 8.
bahwa dalam hal ini tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang dimana tergugat telah menjual sebidang tanah yang disewa penggugat tersebut tanpa pengetahuan dan persetujuan atau izin dari penggugat, padahal jangka waktu sewa masih ada. 9. Bahwa penggugat selaku penyewa tanah tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut dan kehilangan kandang peternakannya, sehingga penggugat mengalami kerugian dan meminta ganti rugi sejumlah 100 juta rupiah untuk semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. 10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela oleh tergugat, maka tergugat patut dibebani untuk membayar uang paksa sejumlah 1 juta rupiah setiap bulannya dihitung sejak tergugat lalai melaksanakan putusan ini secara sukarela. 11. Bahwa karena gugatan ini muncul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat, maka patut apabila tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini. Berdasarkan duduk perkara sebagai berikut, mohon agar pengadilan berkenan memeriksa dan memutuskan. Primer. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. 3. Menghukum tergugat untuk mengganti biaya ganti rugi sejumlah 100 juta rupiah atas kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa dalam sum sejumlah 1 juta rupiah setiap bulannya dihitung sejak tergugat lalai melaksanakan putusan ini secara sukarela. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya. 6. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, dan kasasi. Subsidiar. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian gugatan ini diajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima dan mengabulkannya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Mia Apriani SHMH dan Miguel Prianto SHMH. Sekian. Baik. Setelah dibacakannya gugatan dari pihak penggugat, maka selanjutnya adalah jawaban dari gugatan dari pihak tergugat. Apakah pihak tergugat sudah menyiapkan jawaban dari gugatan tersebut? Siap, sudah ya, sudah. Silakan dibacakan dengan berdiri dan pada poin-poinnya saja. Izin yang mulia. Baik. Jawaban dalam perkara nomor 69 garing PDT garing 2023 garing PN Samarinda antara Nyoman ini selaku penggugat melawan Muhammad Taufik selaku tergugat dengan hormat untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat secara keseluruhan kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh tergugat. Dalam pokok perkara pertama, bahwa tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas. 2. Bahwa penggugat tidak cermat dalam membaca surat sewa menyewa yang telah disepakati kedua belah pihak tertanggal 1 Januari 2015 dengan akta notaris nomor 42. Bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang kabur berdasarkan surat kuasa dan surat gugatan yang mendalilkan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa penggugat tidak melaksanakan ketentuan berdasarkan pasal 9 dalam surat sewa menyewa yang menyatakan pertama, apabila pihak kedua melakukan tanah dan atau tidak merawat tanah tersebut dengan baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, maka pihak pertama berhak meminta perjanjian sewa menyewa dibatalkan. Apabila pihak kedua tidak tertib dalam membayar uang sewa sebagai ditentukan pada pasal 2, maka pihak pertama berhak mengambil alih tanah tersebut untuk dimanfaatkan kembali tanpa perlu izin dari pihak kedua lagi. Apabila pihak pertama melakukan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini, maka pihak pertama wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada pihak kedua. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Pertama, menerima eksepsi tergugat, menyatakan bahwa gugatan tergugat tidak dapat diterima. 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Muhammad Isrofil SHMH, Andre Herianda SHMH. Sekian yang mulia.
Karena sudah dibacakan gugatan oleh pihak penggugat dan jawaban dari pihak tergugat, maka agenda berikutnya adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Pihak penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Belum yang mulia, kami membutuhkan waktu 1 pekan untuk menyiapkannya. Pihak tergugat 1 pekan. Setuju? Sepakat yang mulia, Pak. Baik, karena para pihak telah sepakat pembacaan replik akan diagendakan pada tanggal 15 Desember 2023, maka dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hakim telah memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 69-PDT-G-PN Samarinda antara pihak Ismawardini sebagai pihak penggugat melawan Muhammad Taufik sebagai pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Seperti yang sudah diagendakan pada pekan lalu, maka agenda hari ini ialah pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Apakah replik tersebut sudah diberi salinai kepada pihak tergugat? Sudah yang mulia. Silakan dibacakan repliknya dengan jelas. Izin yang mulia. Samarinda 10 Desember 2023. Replik dalam perkara perdata 69-PDT-G-2023-PN Samarinda antara Ismawardi selaku penggugat melawan Muhammad Taufik selaku tergugat. Penggugat melalui kuasanya yang sah dengan ini mengajukan replik terhadap jawaban penggugat yang tertanggal 8 Desember 2023 sebagaimana diuraikan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa penggugat tidak menyangkal seluruh dalil-dalil jawaban yang diberikan tergugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh penggugat. 2. Bahwa dalil-dalil jawaban tergugat mulai halaman 1 sampai dengan halaman 2 harus ditolak dan dibantah dengan tegas sebab pada dasarnya penggugat sudah cermat dalam membaca surat sewa menyewa yang telah disepakati kedua belah pihak yang tertanggal 1 Januari 2015 dengan akte Audiens mohon tenang. 3. Bahwa dalil-dalil jawaban tergugat yang telah diterangkan seharusnya pihak tergugat harus memastikan bahwasanya tanah masih ingin dilanjutkan sewa menyewa atau tidak sehingga pihak penggugat juga dapat mempertimbangkannya bukan berupa menyewakan ulang tanah tersebut kepada pihak ketiga. 4. Bahwa dalil jawaban tergugat menerangkan pada pasal 9 ayat 1 yang berbunyi apabila pihak kedua melantarkan tanah dan atau tidak merawat tanah tersebut dengan baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, maka pihak pertama berhak meminta perjanjian sewa menyewa dibatalkan. Kata berhak meminta, perjanjian dibatalkan harusnya dilaksanakan antara kedua belah pihak, antara tergugat dan juga penggugat, bukan hanya satu pihak saja yang tahu untuk membatalkan perjanjian sewa menyewa tersebut. 5. Bahwa dalam penulisan jawaban tergugat terdapat kesalahan penulisan atau cacat famil dikarenakan pada penyebutannya pasal 9 hanya sampai dengan ayat 3 saja. Akan tetapi yang ditulis dalam jawaban tergugat sampai dengan ayat 4 yang notabene memiliki pembahasan yang berbeda dengan pasal-pasal sebelumnya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut cukup beralasan dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya dan agar berkenan memutuskan dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Hormat kami kuasa hukum penggugat Miapriani SHMA dan Rizal Trianto SHMA. Terima kasih Yang Mulia. Karena telah selesai dibacakannya replik dari pihak penggugat, maka selanjutnya adalah pembacaan replik dari pihak penggugat. Repliknya sudah siap penggugat. Sudah siap Yang Mulia. Silahkan bacakan yang jelas dan berdiri. Baik, terima kasih Yang Mulia.
Duplik nomor 69 garing Perdata G garing 2023 garing PN-SMR Samarinda 15 Desember 2023 antara Isma Wardini sebagai penggugat melawan Muhammad Taufik sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 69 garing Perdata G garing 2023 garing PN-SMR di Samarinda. Dengan hormat untuk dan atas nama tergugat, kuasa tergugat dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat sebagai berikut. Setelah mempelajari dan menganalisa secara sesama materi duplik yang diajukan oleh penggugat konvensi di depan persidangan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, maka perkenankan kami atas nama tergugat konvensi dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat sebagaimana dikemukakan berikut. Bahwa tergugat tetap pada dalil sebagaimana dikemukakan penggugat dalam replik penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Dalam pokok perkara yang pertama, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penggugat atau tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas, bahwa penggugat tidak cermat dalam membaca surat sewa menyewa yang telah disepakati kedua belah pihak tertanggal 1 Januari 2015 dengan akta notaris nomor 42, bahwa begitupun dengan jawaban politika yang dikemukakan oleh penggugat melalui kuasanya haruskah dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan. Mengingat dalam perkara ini sudah sangat jelas dan terang tanah yang terletak di Jalan Palaran Indah nomor 12 Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Palaran dengan sertifikat hak milik nomor 001 seluas 10.000 meter persegi, bahwa penggugat tidak melaksanakan ketentuan berdasarkan pasal 9 dalam surat sewa menyewa yang menyatakan apabila pihak kedua mengantarkan tanah dan atau tidak merawat tanah tersebut dengan baik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat 1, maka pihak pertama orang meminta perjanjian sewa menyewa dibatalkan. Bahwa tergugat sebenarnya tidak menghindar, tetapi memang ada pekerjaan yang membuat tergugat jarang di rumah sehingga sulit ditemui. Bahwa pada replik penggugat terdapat kekeliruan dalam penanggalan, tanggal dan bulan tidak dicantumkan yang ada hanya tahun. Bahwa kesepakatan maupun perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, dalam hal ini Tuan Muhammad Taufik sebagai penyewa dengan nyonya Isma Wardini sebagai yang menyewa yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini di hadapan notaris, merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang wajib ditaati dan dipenuhi. Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara yang pertama, menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Kedua, menerima jawaban tergugat sebagaimana yang dimohonkan dalam jawaban gugatan semula. Yang ketiga, menerima jawaban tergugat secara keseluruhan. Yang keempat, menerima permohonan tergugat secara keseluruhan. Yang kelima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam jawaban tergugat semula. Subsidiar, apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Muhammad Israfil, SHMH, dan Andri Herdianta, SHMH. Sekian, terima kasih. Para pihak ada tambahan? Ada tambahan dari rapid dan duplik yang sudah dibacakan tadi? Cukup. Karena sudah dibacakannya replik dan duplik oleh para masing-masing pihak, maka agenda berikutnya ialah pembuktian. Itu waktu berapa lama untuk mempersiapkan bukti-bukti? Dari pihak tergugat berapa lama? Dari pihak penggugat akan menghadirkan bukti-bukti apa saja pada agenda berikutnya? Untuk bukti-buktinya kami menghadirkan bukti surat dan 2 orang saksi dan 1 orang ahli. Dari pihak tergugat? Untuk bukti-buktinya kami akan menghadirkan surat, 4 orang saksi dan 1 orang ahli. Untuk memberikan kesempatan pada para pihak untuk menyiapkan bukti-buktinya, maka sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 22 Desember 2023. Diharapkan para pihak untuk hadir pada agenda berikutnya karena merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Maka dari itu sidang akan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis Hakim telah memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Sidang Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 69-G-PN-Samarinda antara pihak Isma Wardini selaku penggugat melawan Muhammad Taufik selaku pihak tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Seperti yang sudah diagendakan pekan lalu, agenda pada hari ini adalah pembuktian dari pihak penggugat. Apakah siap dengan alat-alat bukti yang sudah disiapkan? Siap. Pertama akan melampirkan alat bukti apa? Alat bukti surat. Alat bukti surat. Silakan pada tergugat untuk pihak tergugat. Bukti pertama yang akan dilampirkan apa? Surat. Berapa? Yang memeriksa. Selanjutnya pihak penggugat akan menghadirkan apa? Kami akan menghadirkan 2 orang saksi dan 1 orang ahli. 2 orang saksi ini akan memberikan keterangan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri? Bersama-sama. Silakan hadirkan saksi. Saksi siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Siapa yang boleh? Silakan bawa identitasnya ke Baik, sebelumnya saksi hadir di persidangan ini dalam keadaan sehat. Baik, di sini majelis akan memeriksa identitas saksi terlebih dahulu. Mohon untuk dijawab dengan jelasnya untuk saksi pertama. Nama Rizky Rahmadani. Tempat tanggal lahir Samarinda 4 Oktober 1996. Jenis kelamin perempuan ya. Alamat lengkap di mana? Jalan Juanda 7 nomor 15. Agama Islam benar? Benar. Pekerjaan ART. Kewarganegaraan Indonesia. Baik, untuk saksi kedua saya tunggu identitasnya. Mohon dijawab dengan jelas. Nama? Kartini Febriani. Tempat tanggal lahir? Samarinda 15 Februari 1998. Jenis kelamin laki-laki benar? Ya benar. Alamat lengkap di mana? Jalan Sultan Sulaiman, Pelita 3. Agama Islam benar? Ya benar. Pekerjaan? Swasta. Warganegara Indonesia benar? Ya benar. Baik. Saksi sebelum itu saudara akan memberikan keterangan dalam persidangan berdasarkan pasal 60 ayat 3 KUHP. Saudara bersempat terlebih dahulu. Bagaimana dengan penggugat? Apakah bersedia saksi yang dihadirkan bersempat terlebih dahulu? Bersedia ya, Mas? Untuk penggugat? Ya.
Mohon untuk bersumpah sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya sebagai saksi, bersumpah akan menerangkan, yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan penggugat untuk mencari keterangan dari saksi yang sudah dihadirkan. Saudari saksi, apakah Anda benar ART dari Ismawati? Benar. Nah, apakah saudari saksi tahu tentang sewa menyewa? Saya tahu. Pada tahun 2015 itu, apakah Anda benar menemani Ismawati ini? Benar, saya ikut menemani Ibu. Berarti saudari saksi ini pernah lihat isi surat perjanjiannya? Saya Pernah lihat. tapi tidak jelas. Covernya aja kan atau dalam-dalam? Saya cuma lihat itu waktu Ibu Dini tanda tangan. Tanda tangan itu. Jadi ketika Ismawati ini telat membayar selama 2 tahun itu, apakah saudari saksi ini tahu kenapa ia nggak bayar? Mana ya? Pengetahuan saya, Ibu Dini ini sakit keras, Sakit apa? gagal ginjal. Gagal ginjal. Itu yang Itu. Dalam pihak tergugat untuk mencari keterangan dari saksi yang sudah dihadirkan oleh pihak penggugat. Baik, Yang Mulia. Saudari saksi tadi mengatakan bahwa saudari penggugat ini sakit. Benar sakit? Benar. Sakit apa? Gagal ginjal. Gagal ginjal. Berapa tahun saudari penggugat ini gagal ginjal? 2 tahun terakhir. 2 tahun. Ya. 2 tahun gagal ginjal. Iya. Ada bukti saudari saksi mengatakan itu gagal ginjal? Karena kan saya kerja suami Ibu Dini. Jadi tuh saya tuh kayak sering lihat dia tuh kayak keluar pergi dari rumah sakit gitu. Izin Yang Mulia, ini ada suratnya bersama kuasa hukumnya. Silakan pihak tergugat untuk melihat surat keterangan hemodialisis. Saudari saksi, apakah saksi memiliki pengetahuan langsung tentang perjanjian sewa menyewa dari pihak penggugat? Kalau yang saya tahu itu Ibu Dini ini melakukan perjanjian sewa menyewa itu kepada pihak tergugat dengan masa sewa itu selama 10 tahun. Dan tanah tersebut itu dikelola oleh Ibu Dini ini sebagai peternakan sapi. Itu yang saya tahu. Itu aja sudah ditahu. Ya. Cukup ya, Mulia? Saudari saksi tadi menerangkan bahwa saudari saksi bekerja di rumah Ibu Ismawati ini sebagai ART. Apa hubungan Anda sebagai ART dalam perjanjian tersebut, dan kok bisa Anda melihat isi perjanjian tersebut? Apakah Ibu Dini itu tidak punya orang kepercayaan sampai harus Anda sebagai ART untuk ikut melihat menyaksikan perjanjian? Karena pada saat itu Ibu Dini ini meminta saya untuk menemani dia saat dia melakukan perjanjian sewa menyewa. Oke, untuk saksi pertama cukup, silakan kembali ke tempatnya. Silakan untuk saksi berikutnya.
Saksi siap untuk mengikuti persidangan ya? Siap, yang Tidak ada tekanan ya? Ada. Silakan pada pihak penggugat untuk mencari keterangan dari saksi yang sudah dihadirkan. Baik, yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda benar paman angkat dari Ismail itu? Iya benar. Apakah saudara saksi ini tinggal bersama? Iya benar. Sejak kapan tinggal bersama? Sejak ayahnya Dini ini meninggal. Jadi saya bawa dia ke tempat saya untuk tinggal dengan saya gitu. Pada Karena umur dia berapa Ismail itu? ya Pada umur berapa? pada umur 17 tahun. 17. Ya. Apakah saudara saksi ini tahu tentang mengenai sewa menyewa itu? Kalau tentang sewa menyewa tahu. Ya. Apa yang Anda ketahui? Bisa dijelaskan? Oke, jadi pada saat itu Dini bercerita kepada saya bahwa dia ada sewa menyewa tanah ya di Jalan Pelaran Indah nomor 12 ya, sekitar 1 hektar ya. Ya, dan kemudian dia bercerita bahwa dia ada menternak sapi di sana untuk usahanya seperti itu, dan ya saya pun mengetahui tentang sewa menyewa itu. Silakan pihak tergugat untuk mencari keterangan dari saksi yang sudah dihadirkan oleh pihak penggugat. Saudara saksi, ya, saudara saksi kenal dengan penggugat? Kenal. Kenal. Ya. Dengan tergugat? Nggak kenal saya. Nggak kenal. Nggak kenal. Ada hubungan apa saudara saksi dengan penggugat? Nah, jadi kan awal ini ayahnya si Dini ini kan kami kan berteman nih. Saya sama ayahnya Dini. Teman itu kan dari sekolah itu. Nah, terus kemudian ya karena sering ketemu, kenalan, sering cerita, dan juga sering ketemu Dini juga di rumah itu kan pada saat ayahnya Dini itu masih hidup gitu kan. Nah, jadi ya dari situlah saya tuh akrab dengan keluarga si Dini ini. Saudara saksi, apakah saudara saksi tinggal bersama penggugat? Iya benar. Satu rumah? Iya, karena saya yang membawa dia. Membawa dia? Iya. Berarti saudara saksi ini tahu jelas mengenai saudari penggugat ini? Kalau tentang sewa menyewa itu kan saya tahu. Tahu? Iya. Tahu banyak? Saya tahu hanya diceritakan sama Dini aja gitu. Kalau dia ada melakukan sewa menyewa tanah untuk melakukan penampakan sapi. Itu saudara saksi tahu suratnya? Surat. Pernah lihat suratnya? Kalau itu pernah lihat sekilas saja gitu. Benar ini suratnya? Iya. Benar. Saksi Ya. bisa ngecek. Izin yang mulia. Benar ini suratnya? Benar. Benar. Ya. Saudara saksi tahu isinya? Kalau itu saya nggak terlalu melihat secara detail isinya. Saya cuma sekilas lewat gitu aja. Pada saat saudari penggugat ini sakit, itu saudara saksi tahu? Iya tahu. Tahu juga? Iya tahu. Berapa lama saudara penggugat ini sakit? Sakitnya? Iya. 2 tahun. 2 tahun. Iya. Baik, saudara saksi. Bagaimana saudari saksi terlibat atau mengetahui konflik antara penggugat dan pihak yang disewakan? Nah itu ya saya diceritakan sama Dini antara konflik si Dini ini sama pihak tergugat. Iya, diceritakan. Diceritakan saja. Iya, langsung diceritakan. Sudah pernah bertemu dengan penggugat? Belum pernah. Iya, baru hari ini. Saudara saksi itu tahu tanahnya berada di mana? Di Jalan Pelaran Indah nomor 12. Cukup ya. Baik, majelis rasa untuk pemeriksaan saksi dari pihak penggugat cukup ya. Silakan para saksi untuk mengambil identitasnya kembali dan dipersilakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Terima kasih mulia. Pihak penggugat selanjutnya akan menghadirkan ahli. Benar. Apakah ahlinya sudah siap? Siap. Silakan ahli. Siap.
Ahli silakan maju untuk melampirkan CV-nya terlebih dulu. Ahli bernama Profesor Dr. Putra Andriansa, SHMA, benar? Benar ya mulia. Tempat tanggal lahir Jakarta 31 Agustus 1999. Benar ya mulia. Agamanya Kristen Protestan. Benar. Benar ya mulia. Alamat? Alamat saya di Jalan Raya Jakarta Timur, yang mulia. Ahli didatangkan pada persidangan hari ini untuk menjelaskan apa? Baik, saya didatangkan pada hari ini untuk memberikan keterangan saya tentang keahlian saya sebagai pakar hukum perdata, yang mulia. Ahli, sebelum saudara memberikan keterangan di dalam persidangan berdasarkan pasal 160 ayat 3 kuhap, ahli harus bersumpah terlebih dahulu. Bagaimana dengan penggugat apakah bersedia ahlinya bersumpah? Bersedia ya mulia. Untuk penggugat bersedia. Bersedia ya mulia. Baik, untuk bersumpah di mahkamah dibantu. Baik, ikuti keterangan yang memandu. Baik, yang mulia. Demi Bapa dan Roh Kudus. Demi Bapa dan Roh Kudus. Saya sebutkan nama. Saya Putra Andriansyah Sebagai ahli bersumpah. sebagai ahli bersumpah Akan menerangkan. yang sebenarnya Sesuai keahlian saya. sesuai keahlian saya Tidak lain. tidak lain Daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik. Amin. Karena ahli sudah disumpah, maka ahli akan menyampaikan keterangan sesuai pandangan ahli sebagai ahli dari hukum perdata. Siapa ya? Siap yang mulia. Silakan untuk penggugat untuk mencari keterangan dari ahli yang sudah penggugat hadirkan. Silakan. Saudara ahli, Baik. apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak tergugat ini sesuai dalam kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah dilontarkan kepada saya. Jadi saya di sini akan menjawab sesuai dengan keahlian saya sebagai pakar hukum perdata. Dalam kasus ini memang pada dasarnya terjadi sebuah disharmonisasi. Jadi apakah ada tindakan hukum dalam kasus ini menurut saudara kan? Jadi menurut saya dalam hal yang dilakukan oleh saudara tergugat telah melanggar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu menurut saya. Dikarenakan apa? Dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat itu telah menimbulkan atau memberikan kerugian materi bagi pihak penggugat. Mungkin itu. Baik. Saudara ahli, bisakah saudara ahli memberikan pandangan tentang upaya yang telah dilakukan untuk penyelesaian sengketa ini secara damai? Baik, sebelumnya pada dasarnya memang dalam suatu perjanjian, entah itu perjanjian apa saja, memang kita tidak bisa melihat ke depannya apakah perjanjian itu bisa berjalan secara lancar-lancar saja. Kita tidak tahu di pertengahan atau di akhir, nanti pasti ada namanya suatu penyimpangan dalam suatu perjanjian. Memang pada dasarnya menurut pandangan saya memang haruslah pertama itu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk apa? Untuk mencapai suatu kemufakatan. Akan tapi memang pada dasarnya ketika suatu pihak yang benar-benar merasa dirugikan dalam hal ini, memang dia tidak mau mencari musyawarah untuk mencapai mufakat itu, memang hal yang terbaik adalah menempuh ke jalur hukum. Begitu. Terima kasih saudara ahli, cukup yang mulia. Silakan pihak tergugat untuk mencari keterangan dari ahli yang sudah dihadirkan oleh pihak penggugat. Baik juga, terima kasih mulia. Saudara ahli, bagaimana pendapat saudara mengenai kasus ini? Menurut saudara, masuk ke dalam kualifikasi apa? PMH atau investasi? Coba saudara ahli jelaskan. Baik, saya akan menerangkan sesuai dengan keahlian saya. Yang terjadi antara pihak penggugat Isma Wardini dan tergugat saudara Muhammad Taufik ini menurut saya itu adalah perbuatan yang melanggar hukum atau dapat dikatakan PMH, dikarenakan dalam ilmu hukum
itu dikenal istilah PMH dikarenakan dapat menimbulkan kerugian. Nah, dalam hal ini kan pihak penggugat mengalami kerugian. Nah, itulah yang dapat dikatakan suatu tindakan yang dilakukan oleh tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Dikarenakan saya sendiri telah membuat buku, dalam buku saya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, saya telah mencantumkan 4 syarat ketika seseorang itu dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum. Yang pertama yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang kedua, bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Yang keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Mungkin dapat saya simpulkan bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh tergugat adalah dalam kasus ini adalah perbuatan melawan hukum. Saudara ahli, baik. Sebelumnya saudara ahli ini sudah tahu perjanjian sewa menyewa antara tergugat dan penggugat ini? Sebelumnya saya memang belum tahu, akan tapi ketika saya kemarin didatangkan, saya dari Jakarta, saya kemudian dihadapkan oleh kuasa hukum penggugat dan saya diceritakan segala macam hal bagaimana kasus ini terjadi, dan saya telah dilihatkan satu bentuk surat perjanjian yang sewa menyewa itu. Saudara ahli sudah membaca berarti? Saya sudah membaca, akan tapi dari kuasa hukum penggugat hanya menerangkan sedikit-sedikit, tapi tidak saya membaca semuanya. Tapi paham dengan isinya? Saya paham. Paham. Baik, saya ingin bertanya mengenai pasal 9 dalam perjanjian sewa menyewa tersebut. Apakah perbuatan tergugat ini sudah benar dalam mengambil tindakan hukum? Baik, kalau sesuai dengan pasal 9 dalam isi surat perjanjian sewa menyewa antara pihak penggugat dan juga tergugat, memang dikatakan pada pasal 9 ayat 1 dikatakan yaitu apabila pihak kedua menelantarkan tanah atau tidak merawat tanah tersebut dengan baik sebagaimana yang dimaksud pasal 5 ayat 1, maka pihak pertama berhak meminta perjanjian sewa menyewa dibatalkan. Nah, itu menurut saya tindakan yang dilakukan oleh tergugat adalah bisa membatalkan perjanjian tersebut, akan tapi di dalam pasal 9 juga dikatakan berhak meminta perjanjian sewa menyewa dibatalkan. Dalam kata berhak meminta ini berarti otomatis harus ada suatu komunikasi terlebih dahulu kepada pihak penggugat untuk meminta secara baik-baik bagaimana perjanjian ini apakah mau dilanjutkan atau tidak. Begitu. Berarti perbuatan tergugat ini sudah benar? Benar. Cukup yang mulia. Oke. Menurut saudara ahli, perkara pada persidangan kali ini adalah termasuk perbuatan melawan hukum. Benar. Walaupun sudah ada pihak yang gagal bayar di dalam. Benar yang mulia. Tapi izin menambahkan yang mulia, pada dasarnya kita sebagai manusia yang kita berkehidupan di Indonesia kan merupakan masyarakat dengan dalam diartikan adalah masyarakat yang cinta damai dengan mempunyai itikat baik yang mulia. Jadi pada dasarnya ketika seseorang ingin menyudahi atau ingin menyelesaikan suatu sengketa atau suatu perjanjian dengan baik-baik, seharusnya harus dilaksanakan dengan baik-baik, dengan itikat baik. Saya juga ingin menambahkan pada dasarnya penggugat telah melakukan sewa menyewa itu dalam kurun waktu 10 tahun dan pihak penggugat juga telah membayar selama 8 tahun. Dan dia tidak membayar hanya 2 tahun saja. Nah, seharusnya pihak tergugat dalam hal ini harus melihat itikat baik selama 8 tahun itu pihak penggugat itu tidak satupun kelewatan atau tidak membayar itu yang mulia. Jadi mungkin dapat kalian saya ini dapat jadi pertimbangan untuk yang mulia. Majelis Hakim mencukupkan untuk pemeriksaan dari ahli yang sudah dihadiri oleh penggugat. Silakan ahli untuk maju ke depan untuk mengambil CP dan dipersilakan untuk meninggal ruangan. Baik, penggugat, apakah ada lagi yang ingin dihadirkan? Baik, pihak tergugat, selain bukti surat yang sudah dilampirkan pada awal persidangan tadi, apakah ada bukti lain yang ingin dihadirkan?
4 orang saksi dan 1 orang ahli. 4 orang saksi dalam keterangannya nanti bersama-sama ataukah sendiri-sendiri? Bersama-sama. Bersama-sama. Silakan para saksi untuk masuki ruang sidang. Saksi, silakan menuju ruang sidang. Baik, untuk saksi dipersilakan maju ke depan untuk menunjukkan identitasnya kepada majelis hakim. Silakan, saksi. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja dalam. Baik, sebelumnya apakah para saksi hadir di persidangan ini dalam keadaan sehat? Sehat, Mulia. Baik, di sini majelis hakim akan memeriksa identitas para saksi terlebih dahulu. Mohon untuk dijawab dengan jelas ya. Untuk saksi pertama, nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, pekerjaan, warga negara Indonesia ya. Baik, saya akan melanjutkan ke saksi kedua. Nama, tempat tanggal lahir, 14 September 1990, jenis kelamin, laki-laki, agama Islam ya, warga negaraan. Indonesia. Baik, saya akan melanjutkan ke saksi ketiga. Nama, Ramadan Ahmad, tempat tanggal lahir, Samarinda 15 Desember 1996, alamat, Jalan Sultan Hasanuddin nomor 8. agama Islam ya, Ya. keluarga negaraan Indonesia, benar? Benar. Baik, saya lanjutkan ke saksi yang keempat. Nama, Syifa Adilada, tempat tanggal lahir, Samarinda 31 Mei 1969, agama Islam benar? Keluarga negaraan Indonesia. baik. Baik, para saksi, sebelum memberikan keterangan di dalam persidangan ini berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, para saudari saksi harus disumpah terlebih dahulu. Bagaimana penggugat dan tergugat, apakah bersedia para saksi yang dihadirkan disumpah terlebih dahulu? Bersedia ya, Mulia. Baik, saya persilakan untuk berdiri para saksi. Baik, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah. Demi Allah. Saya sebagai saksi. Saya sebagai saksi Bersumpah. bersumpah Akan menerangkan yang sebenarnya. akan menerangkan yang sebenarnya, Tiada lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, para saksi silakan duduk kembali. Baik, saya persilakan kepada pihak penggugat untuk menggali keterangan para saksi. Silakan. Pak, Silakan, tergugat. Saudara saksi kenal dengan tergugat? Kenal? Kenal. Dengan penggugat? Tidak. Tidak kenal. Saudara saksi kenal dengan tergugat ini? Oh, tetangga saya. Tetangga saya. Tetangga? Dekat? Dekat. Saudara saksi pada saat penggugat ini datang ke rumahnya tergugat, apakah saudara saksi berada di sana? Apa saudara saksi berada di rumah Taufik? Ya. Pada saat penggugat ini mendatangi rumahnya? Ya.
Iya. Pada saat itu tergugat ini ada di rumah. Tergugat ya, tidak ada. Tidak ada. Saudara saksi tahu bahwa tergugat pergi keluar kota? Tahu. Tahu. Saudara saksi tahu tentang penjualan tanah yang dilakukan saudara tergugat kepada Ramadan Ahmad? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, saudara saksi. Saudara saksi, tadi Anda mengatakan bahwasanya sempat ke rumah Taufik. Anda mengetahui kasus sewa menyewa ini? Tahu. Selain itu Anda tahu apakah dari saudari tergugat itu pernah datang ke tempat Taufik? Pernah. Apa? Datang buat apa dia? Kemarin yang saya ketemu sama saudara penggugat, dia datang ke rumah saudara Taufik, dia mencari saudara Taufik. Mencari saudara Taufik. Apa ya dari saudara saksi katakan ke Anda? Dia mengatakan kepada saya, dia bertanya, di mana saudara Taufik berada? Dengan nada yang sangat tinggi. Gitu ya, saudara saksi. Berarti marah-marah dia? Marah-marah. Cukup ya? Baik, silakan pihak penggugat untuk mencari keterangan dari saksi pertama yang sudah dihadirkan oleh pihak tergugat. Saudara saksi, tadi Anda mengatakan bahwasanya Anda ini dekat dengan saudara tergugat. Seberapa dekat? Dekat tetangga. Tetangga ya. Dan tadi juga saudara saksi ini mengatakan bahwa waktu Ismawardini ini mencari Taufik itu dia marah-marah. Dia, kalau saya menyimpulkan, marah-marah karena dia bertanya kepada saya dengan nada yang sangat Instruksi yang mulia. Apakah Anda nih instruksi yang mulia bahwa kuasa hukum penggugat ini menanyakan hal-hal yang itu saja, diulang-ulang, langsung pada intinya saja. Pihak penggugat, apakah ada pertanyaan lain? Karena pertanyaan dari pihak penggugat sudah ditanyakan sebelumnya oleh pihak tergugat. Baik. Saudara saksi juga tadi mengatakan bahwa Anda tidak tahu Pak Taufik itu pergi kemana. Tidak tahu. Menurut Anda biasanya itu Pak Taufik pergi kemana? Pak Taufik itu nggak pernah tahu juga sih sebenarnya kalau dia lagi keluar kota itu. Kadang dia pamit mau keluar kota aja kan nggak tahu tujuannya kemana. Oke. Oke, saudara saksi. Sebenarnya saudara saksi tahu tidak apa tujuan saudara saksi dihadirkan pada persidangan hari ini? Tahu? Tahu. Apa? Apa namanya? Didatangkan oleh kuasa hukum tergugat. Hakim menilai keterangan saudara pada persidangan hari ini tidak menjelaskan apa-apa. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, saksi berikutnya. Baik, saudara saksi. Saudara saksi mengenal saudara tergugat Taufik? Mengenal Pak. Mengenal. Ada hubungan apa? Mengenal seperti apa? Rekan dari SMA Pak. Oh, rekan dari SMA. Ya. Baik, saudara saksi. Sebagai apa ini? Teman kau atau kerja apa? Saya sebagai orang terpercaya dari Bapak Taufik. Oh, bisa bilang asistennya? Seperti itu. Baik, saudara saksi. Apakah Anda terlibat secara langsung dalam proses sewa menyewa ini? Kasus sewa menyewa ini? Saya tidak menyaksikan secara langsung. Tidak menyaksikan secara langsung. Tapi Anda mengetahui kan? Mengetahui. Mengetahui aja. Mengetahui. Baik.
Saudara saksi itu tahu bagaimana? Jauh tahu mengenai Tidak jauh. Tidak jauh-jauh betul saya tahunya. Siapa itu betul-betul? Ya, yang saya tahu adalah ketika waktu itu Bapak Taufik itu sedikit menceritakan kepada saya bahwa tanah yang diajukan oleh pihak penggugat ini tidak dibayar selama 2 tahun. Jadi hasil tanah itu terbengkalai dan tidak dipakai. Jadi adanya potensi tinggi itu pasti akan dijual kembali oleh Bapak Taufik, yang saya tahu. Gitu. Saudara saksi pernah melihat surat sewa menyewanya? Lihat. Pernah lihat? Ini benar suratnya. Saudara saksi tidak apa-apa untuk mengaku. Iya, Pak. Benar ini ya suratnya? Benar, Pak. Benar ini. Berarti saudara saksi tahu isi pasal 9 itu? Isi pasal 9 itu yang saya tahu tuh saya lihat sedikit aja ya, yang saya tahu aja ya. Ya. Pasal 9 itu yang saya tahu Tambah saudara saksi saja. Iya. tanah yang ditelantarkan atau tidak dibayar itu berhak untuk dibatalkan surat perjanjian tersebut atau dijual kembali oleh Bapak Taufik. Berarti berdasarkan itu Bapak Taufik menjual tanahnya? Iya. Cukup yang mulia. Silakan pihak penggugat untuk mencari keterangan dari saksi yang sudah diberikan oleh pihak penggugat. Baik, saudara saksi. Saudara saksi tadi mengatakan bahwa saudara saksi ini pernah melihat perjanjian, benar? Nah, Perjanjian tersebut dibuat oleh penggugat dan tergugat. Itu saudara saksi melihat. Lalu saudara saksi ini dengan tergugat ada hubungan apa? saya sebagai orang kepercayaannya, asisten dari Bapak Taufik. Asisten. Jadi saudara ini tinggal sama Pak Taufik atau beda? Tidak bersama. Tidak bersama. Berapa lama saudara saksi itu menjadi asisten Pak Taufik? Sekitar 10 tahun. 10 tahun. 10 tahunan. Berarti sudah dekat sekali ya? Bisa dibilang seperti itu. Ketika saudara penggugat ini pergi ke luar kota, apakah saudara saksi tahu? Dia setiap pergi keluar kota itu untuk mengabari saya pastinya. Saya sebagai asisten juga kan setiap dia keluar kota itu saya selalu diamanahkan untuk memeriksa rumah dari Bapak Taufik itu seperti menyalakan lampu gitu. Pernah memeriksa ya? Apakah waktu penggugat ini, apakah saudara saksi kenal dengan penggugat? Tidak kenal. Pernah melihat dia datang ke rumahnya Pak Taufik? Tidak pernah. Tidak pernah. Baik, cukup yang mulia. Cukup. Ya. Majelis Hakim merasa cukup atas keterangan dari saksi kedua, silakan kembali ke tempat. Silakan saksi ketiga. Silakan untuk pihak tergugat untuk mencari keterangan dari saksi yang sudah tergugat. Baik, yang mulia. Terima kasih. Saudara saksi mengenal saudara Taufik? Mengenal. Ada mengenal seperti apa? Dekatkah atau teman? Waktu itu saya memberi tanah pada saudara Taufik. Oh, sebagai pembeli. Ya. Baik. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui bahwa tanah yang Anda beli merupakan tanah yang masih disewakan kepada saudara penggugat? Untuk tanah tersebut saya tidak tahu untuk sewa menyewa dari pihak saudara Taufik dengan penggugat karena di awal pembelian saudara Taufik tidak menjelaskan apapun masalah tanah tersebut. Tidak menceritakan masalah tersebut? Tidak menceritakan seperti itu. Apakah waktu membeli, waktu saudara Taufik menunjukkan surat tanah itu ada gimana kan? Menurut saudara saksi ada yang salah kah apa gimana? Apa aman saja? Waktu itu pas ditunjukkan saya rasa aman-aman saja karena pas saya datang ke tanah tersebut memang dalam keadaan lahan kosong. Lahan kosong. Tidak ada bangunan. Tidak ada bangunan sama sekali. Saudara saksi, bagaimana pendapat Anda telah mengetahui bahwa tanah tersebut masih berkaitan dengan penggugat? Saya cukup kaget karena yang tadi saya jelaskan di awal saya beli
Pak Taufik tidak menjelaskan karena kalau tanah tersebut masih ada hubungan dengan penggugat. Dan setelah itu saya coba menemui Pak Taufik untuk bertanya dan Pak Taufik menjelaskan bahwa si penggugat tidak melanjutkan tanah itu tersebut. Jadi saya membeli pada Pak Taufik. Maksudnya saya itu kaget tuh dalam seperti apa? Apakah ketika Anda mengetahui bahwasanya tanah itu pernah disewakan, apakah tanah itu Anda mau dikembalikan ke Pak Taufik atau Anda tetap pakai seperti itu? Kalau tanah itu saya kurang tahu juga, Pak. Oh, baik. Saudara saksi, pada saat tergugat menemui saudara, itu apakah saudara tergugat ini ada menjelaskan mengenai sewa menyewa atau tidak pernah dibayar tanahnya itu atau terbengkalai begitu? Di pas di awal tidak, setelah saya mengetahui tanah tersebut masih ada kaitan dengan penggugat, baru saudara Taufik menjelaskan. Ada menjelaskan ya? Menjelaskan. Apa bilang saudara Taufik? Waktu itu dijelaskan bahwasanya si penggugat tidak mengurus tanah tersebut selama 2 tahun. Dibiarkan saja? Dibiarkan saja. Tidak dibayar juga? Tidak dibayar. Cukup yang boleh. Sekarang pada pihak penggugat untuk mencari keterangan dari saksi yang sudah dihadirkan. Terima kasih, Mulia. Saudara saksi ini yang membeli tanah tersebut ya? Benar. Baik. Berarti ketika saudara saksi ini bertemu dengan pihak bapak tergugat ini, saudara saksi melihat tanahnya yang benar? Benar. Sudah kosong? Kosong. Kosong. Lalu ketika saudara saksi ini bersama dengan tergugat untuk melakukan pembelian, tidak ada ya, tidak ada ngomong kalau ada yang masih disewakan. Tidak ada. Cukup yang mulia. Oke. Apakah saksi tahu bahwa tanah yang Anda beli ini masih menjadi hak orang lain? Tidak tahu yang mulia. Pas beli itu kan pasti datang lihat. Benar. Pas lihat itu masih ada bekas dari keterangannya. Tidak ada yang mulia. Sudah lahan kosong, tidak ada apa-apa lagi yang mulia. Baik, terima kasih. Saksi ketiga silakan kembali ke tempat. Terima kasih yang mulia. Dan Baik, saudara saksi Pak, silakan. Saksi sehat hari ini. Tahu apa alasan saksi dihadirkan pada persidangan hari ini? Jadi waktu itu sempat dihubungi oleh kuasa hukum dari Pak Taufik sendiri bahwa Pak Taufik ini digugat karena tidak komunikatif terhadap penggugat mengenai dijualnya tanah yang sudah disewakan kepada penggugat. Maksudnya diduga juga salah satunya karena menghindar gitu. Dan di sini saya ingin memberikan kesaksian terkait perjalanan dinas kami selama beberapa hari di luar kota. Silakan terlebih dahulu pihak tergugat untuk mencari keterangan dari saksi yang sudah tergugat. Baik. Saudari saksi pada tanggal 6 di bulan November, apakah saudara saksi sedang bersama tergugat? Iya, kami sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta waktu itu dari tanggal 3 sampai tanggal 10 November. Benar ini surat perjalanan dinasnya? Benar. Benar ini ya? Iya. Di Jakarta. Apa setelah itu ada lagi? Setelah perjalanan dinas selama 7 hari ke Jakarta, tanggal 9-nya kami check out, terus di tanggal 10-nya kami ada lagi perjalanan dinas untuk yang kedua ya? Iya, ini yang kedua. Perjalanan dinas untuk mengevaluasi kinerja Dispora waktu itu kami ke Denpasar selama 10 hari. Jadi tanggal 10 sampai dengan tanggal 20 November 2023.
Ini surat dinasnya lagi ya. Yang kedua, benar ini. Saudari saksi, apakah tahu mengapa pada saat tergugat berada di luar kota tidak dapat dihubungi? Itu saudara tahu? Saya sebelumnya kurang tahu mengenai tidak dapat dihubungi. Saya baru tahu kalau ternyata tergugat ini tidak bisa dapat dihubungi lewat sidang hari ini. Jadi mungkin waktu itu jadi kami sebelumnya melakukan perjalanan dinas dari tanggal 11 sampai tanggal 10 itu di Jakarta. Nah di tanggal 5-nya kami itu jalan ke Sarinah. Biasa kalau kami lagi dinas di setiap weekend kami memang berbelanja, terus Seninnya di tanggal 6 kami aktif lagi. Nah hari Minggunya itu kami ke Sarinah dan memang benar bahwa Pak Taufik ini tuh kehilangan telepon genggamnya di Sarinah. Tapi setelah itu beliau langsung beli HP baru dan nomor baru juga dan bisa dihubungi kembali karena memang Pak Taufik ini orangnya memang komunikatif juga sih Pak. Baik saudara saksi, saksi sebagai rekan kerja dari saudara Taufik, apa mengetahui tentang kasus sewa menyewa ini? Tidak mengetahui sama sekali. Apa yang saudari saksi ketahui tentang Taufik ini? Jadi saya itu sudah bertemu dengan beliau itu dari tahun 2020. Tapi kami beda bidang. Saya itu di analis anak muda, beliau di bidang administrasi. Tapi dekat karena beliau ini tuh kinerjanya sangat baik di Dispora. Jadi walaupun beliau ini statusnya non ASN, tapi beliau ini sering banget untuk diikutkan dalam perjalanan dinas. Jadi saya memang sudah beberapa kali dan lumayan sering untuk melakukan perjalanan dinas sebagai perwakilan Dispora keluar kota bersama beliau. Jadi pada saat itu HP tergugat ini hilang? Iya. Hilang. Dan di situ ada saya juga karena memang kami itu kalau berbelanja misalnya weekend lebih enak bersama gitu supaya tidak susah untuk dihubungi. Yang mulia, terima kasih. Saya kira cukup. Penggugat ada hal yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Mana? Baik, saudara saksi. Ini dia saja. Iya. Saudara saksi benar ya bersama tergugat tergugat ya sekitaran tanggal berapa itu bisa diberitahu ke saya? Itu dari tanggal 3 November sampai dengan 20 November. Dari tanggal perkiraan tanggal 6 November berarti saudara saksi bersama tergugat benar ya? Iya. Benar. Ketika tanggal segitu apakah saksi ini melihat bahwa tergugat ini sibuk dengan HP-nya untuk menelepon atau mengecek HP? Tanggal 6 November itu hari Senin ya Bu. Jadi memang kami itu agendanya cukup padat untuk di hari Senin karena memang full rapat di hari itu dan memang saya itu memperhatikan Pak Taufik ini bukan tipe orang yang selalu berada di depan telepon genggamnya. Jadi saya hampir nyaris tidak melihat sama sekali bahwa ada kegiatan sibuk sendiri dengan telepon genggamnya di hari Senin itu. Kan memang kami benar-benar sibuk dari pagi sampai sore hampir ke malam dan sekalipun memegang telepon genggam itu pasti hanya di jam istirahat dan saya tidak melihat beliau memegang telepon genggam. Tadi saudari saksi ini bilang bahwa tergugat kehilangan HP-nya benar ya? Dan sudah menemukan HP-nya juga. Bukan membeli yang baru dan menghubungi rekan-rekannya yang lain juga sudah. Baik, dari keterangan saksi yang terakhir ini yang mulia, dari keterangannya tadi dia berkata bahwa saudara tergugat ini tidak sering memegang HP dan ketika penggugat mencoba menghubungi tergugat tidak bisa dihubungin karena HP-nya hilang dan ketika HP-nya sudah bukan membeli yang baru, dia tidak mencoba untuk menghubungi penggugat. Mungkin dia sudah melupakan perjanjiannya atau tidak, semoga itu menjadi pertimbangan ya bagi majelis hakim. Terima kasih.
Baik, silakan saksi keempat untuk kembali ke tempatnya. Baik, majelis hakim merasa cukup untuk pemeriksaan para saksi dari pihak tergugat. Silakan untuk para saksi untuk maju mengambil identitas dan silakan tinggalkan ruang sidang. Oke. Pada para pihak, apakah keterangan dari saksi-saksi yang sudah dihadirkan tadi cukup? Ataukah ada tambahan lagi dari pihak penggugat terlebih dahulu? Kalau menurut saya ada ya. Silakan. Baik, sebagaimana yang dijelaskan oleh saksi yang keempat, bahwa pada tanggal 3 sampai tanggal 20 November itu saya sedang melakukan perjalanan dinas dengan saksi yang keempat. Nah, kemudian pada tanggal 6 HP saya itu hilang sampai saya tidak bisa dihubungi atau sulit dihubungi. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan saya kembali membeli HP dan itu bisa kembali dihubungi. Nah, permasalahan saya tidak menghubungi penggugat dikarenakan jadwal saya itu sangat padat pada waktu itu, sehingga saya fokus dengan perjalanan dinas saya. Baik, Jika bagi disimpulkan bahwa masalah waktu saja. Iya. Dari pihak penggugat tidak ada. Ada deh. Silakan. Seperti tadi yang dikatakan oleh saksi tergugat, yang saksi pertama dia mengatakan saya datang ke rumah Pak Taufik itu marah-marah, tapi sebenarnya itu saya datang tidak marah-marah. Mungkin nada saya yang berbicara itu kayak seperti kayak ngegas gitu, jadi merasa dia itu saya seperti marah-marah seperti itu. Mungkin pengaruh satu itu yang mulia. Iya, saya. Saya lama. Saya sudah cukup. Cukup. Ada lagi yang dihadirkan dari pihak tergugat? Ada yang mulia. Ahli yang mulia. Silakan ahli dihadirkan. Baik, saudari ahli, kita memasuki ruang persidangan. CV-nya. Ahli, selamat sore. Ahli dihadirkan dalam persidangan ini oleh pihak tergugat akan menjelaskan tentang apa? Saya di sini sebagai ahli bagian pidana di mana saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis surat perjanjian sewa menyewa yang dilakukan penggugat dan tergugat. Silakan untuk pihak tergugat terlebih dahulu untuk mencari keterangan dari kasus ini. Terima kasih, mulia. Baik, saudari ahli. Saudari ahli, menurut Anda, bagaimana perjanjian sewa menyewa yang telah dilakukan oleh pihak penggugat dan tergugat? Apakah dapat dinyatakan sah secara perjanjian? Itu saja. Dalam surat perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh penggugat dan tergugat, faktanya di situ terdapat tanda tangan kedua belah pihak, yang dimana telah ditandatangani oleh pihak kedua dan pihak pertama di atas materai pada tanggal 1 Januari 2015. Dan penandatangan tersebut juga disaksikan oleh satu saksi. Jadi dalam hal ini berarti kedua belah pihak telah mengikat diri mereka kepada suatu perjanjian. Mengikat diri mereka pada suatu kesepakatan. Dalam hal ini, hal tersebut merupakan salah satu syarat sah suatu perjanjian. Dan dalam syarat sah suatu perjanjian, sehingga menurut saya surat perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat dapat dianggap sah di hadapan hukum. Seperti itu. Saudari ahli, bagaimana pendapat saudari ahli mengenai kasus ini? Dalam kasus ini menurut saya di sini terdapat suatu ketidaktelitian dari pihak penggugat, karena
jika penggugat memang memahami isi dari semua pasal-pasal yang ada di dalam surat perjanjian yang telah dibuat dengan pihak tergugat, maka pihak penggugat tidak akan membawa kasus ini ke ranah pengadilan. Karena jelas terdapat pada pasal 9 ayat 1 dan 2 yang situ dinyatakan bahwa pasal 9 ayat 1 itu dinyatakan bahwa jika tanah tersebut tidak dirawat baik dengan pihak kedua, maka pihak pertama berhak meminta perjanjian tersebut dibatalkan. Dan untuk pasal 9 ayat 2 di situ menyatakan bahwa jika pihak kedua tidak membayar uang sewa secara tertib, maka pihak pertama berhak mengambil alih tanah tersebut untuk dimanfaatkan kembali tanpa perlu ada izin dari pihak penggugat. Jadi dalam hal ini menurut saya tidak ada tindakan tergugat yang melanggar surat perjanjian sewa menyewa tersebut. Mungkin itu saja Bu ya, cukup yang mulia. Saran untuk penggugat mencari keterangan dari ahli. Baik, saya ingin bertanya, menurut keahlian saudari, unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam sebuah perjanjian agar dianggap sah dan mengikat secara hukum? Baik, syarat sah suatu perjanjian itu tercantum pada pasal 1320 KUHP yang dimana pertama adanya suatu kesepakatan, kedua kecakapan, yang ketiga suatu hal tertentu, dan keempat suatu sebab yang halal. Saudari ahli pernah melihat perjanjian ini ya? Sudah ya, saya analisis juga. Sudah saudari ahli analisis juga. Dan menurut pasal 9 ayat 1 ini, bisakah saudari ahli menjelaskan secara rinci maksud dari kata berhak meminta itu? Nah, berhak meminta ya berarti maksudnya pihak pertama berhak meminta mengajukan permintaan kepada pihak kedua untuk membatalkan surat perjanjian yang telah mereka buat. Berhak meminta perjanjian tersebut. Apakah tidak ada itikat untuk meminta kepada pihak ke satu atau pihak kedua gitu untuk sebelum membatalkan secara sepihak? Jadi menurut saya surat perjanjian ini sifatnya to the point ya, yang dimana pihak pertama itu termasuk orang yang sibuk kan, jadinya untuk melakukan surat perjanjian ini dia langsung to the point aja, nggak yang perlu embel-embel kayak seperti menghindari suatu perdebatan, yang mana jika memang pihak kedua udah melanggar, ya udah tindakannya langsung kepada pasal yang ada di dalam surat perjanjian tersebut, yaitu mengambil alih tanah tersebut. Pihak penggugat ini kan sudah melanggar pasal 9 ayat 1 itu berhak meminta. Namun di sini pihak penggugat juga melanggar pasal 9 ayat 2 yaitu membayar keterlambat, tidak tertib dalam membayar uang sewa, yang dimana di situ pihak pertama berhak mengambil alih. Jadi tindakan tersebutlah yang dilakukan tergugat. Baik, terima kasih ahli. Cukup yang mulia. Baik, menurut saudari ahli, apakah ada ketentuan dalam perjanjian yang menetapkan tanggung jawab pemilik tanah terkait pemeliharaan dan kondisi tanah tersebut? Ketentuannya itu diperuntukkan untuk siapa? Pemilik tanah? Iya. Tidak ada. Dalam surat perjanjian itu yang diberi tanggung jawab untuk memelihara tanah tersebut yaitu pada pihak yang menyewa, tanah tersebut. Pihak penggugat ya? Iya, pihak penggugat. Baik, cukup. Ada tambahan penggugat? Cukup yang mulia. Karena majelis hakim merasa keterangan dari ahli perjanjian cukup, maka ahli dapat mengambil identitas dan dipersilakan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Baik, karena sudah selesainya agenda hari ini yaitu pembuktian dari pihak penggugat dan tergugat, maka selanjutnya adalah kesimpulan dari para pihak. Para pihak membutuhkan waktu berapa lama untuk kesimpulan? Satu pekan yang mulia. Satu pekan. Satu pekan.
1 pekan ke depan setelah majelis berdiskusi, maka kesimpulan akan dikirim melalui sistem informasi elektronik pengadilan negeri untuk diberikan salinannya langsung kepada para pihak. Bagaimana? Setuju? Setuju yang mulia. Setuju yang mulia. Oke, oleh karena itu pada agenda berikutnya pada tanggal 5 Januari akan langsung membacakan putusan. Sepakat? Sepakat yang mulia. Ya. Karena agenda hari ini telah selesai, maka dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim telah meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan dimohon untuk berdiri. Majelis hakim telah memasuki ruang persidangan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 69-PD-G-PN Samarinda antara pihak Isma Wardini sebagai penggugat melawan Muhammad Taufik sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat siap menangani persidangan? Siap yang mulia. Seperti yang sudah disepakati pada agenda sidang pekan lalu, kesimpulan dikirim melalui elektronik pengadilan negeri. Sudah menerima? Sudah. Dokter Buat? Sudah yang mulia. Jika sudah, maka hakim akan majelis akan membacakan putusan. Setuju? Setuju. Baik yang mulia. Putusan nomor 69/PDT-3/2023/PN Samarinda demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Isma Wardini bertempat tinggal di Jalan Sultan Sulaiman, Pelita 3, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mia Afrian Esa dan Rizal Trianto Esa, para advokat berkantor di kantor advokat tinggal firm pada beralamat di Rumusan Mall Blok C nomor 18 Gunung 2 Kecamatan Sumberjulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan nomor 10/SK/2023/PN Samarinda tanggal 5 Desember 2023 melawan Muhammad Taufik bertempat tinggal di Jalan PM Nur, Perumahan Bumi Sepaja nomor 20, Sepaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan surat kuasa khusus kepada Muhammad Isrofil SHMH dan Andrea Dianda SHMH, para advokat berkantor di kantor advokat
Fred Justicia Selum beralamat di Jalan Abdul Wahab Syarani nomor 17, Air Hitam, Gunung Keluar, Samarinda Hulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan pada negeri Samarinda dengan nomor 91/SK/2023 Samarinda tanggal 5 Desember 2023. Pada negeri tersebut membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar kedua belah pihak yang berperkara, dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 Desember 2023 dengan nomor register 69 dari PDT.G/2023 PN Samarinda telah mengajukan gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat akan menyewa selama 10 tahun dengan biaya sewa 50 juta rupiah per tahun dan harus dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Bahwa penggugat adalah pihak yang menyewa sebidang tanah kepada pihak tergugat. Bahwa penggugat akan menyewa selama 10 tahun dengan biaya sewa 50 juta rupiah per tahun dan harus dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Bahwa pada tahun 2021 penggugat jatuh sakit dan sapi-sapi tersebut dijual untuk membiayai pengobatan, sehingga peternakan sapi tersebut tidak beroperasi selama 2 tahun lamanya. Bahwa pada Oktober 2023 penggugat kembali dan mengecek kandang peternakannya yang sudah lama terbengkalai untuk dioperasikan kembali, namun penggugat terkejut karena kandang peternakannya tidak ada dan berubah menjadi sebuah bangunan ruko yang berdiri tepat di atas tanah yang disewanya tersebut. Bahwa penggugat langsung menanyakan kepada pemilik ruko tersebut yang dimana ternyata tanah tersebut sudah dijual oleh tergugat kepadanya tertanggal 2 April 2023. Bahwa jangka waktu sewa tanah yang disewa oleh penggugat masih ada 2 tahun. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, penggugat mendatangi tergugat untuk meminta penjelasan, namun tergugat selalu menghindar. Bahwa dalam hal ini tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang dimana tergugat telah menjual sebidang tanah yang disewa penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari penggugat. Padahal jangka waktu sewa masih ada. Bahwa penggugat selaku penyewa tanah tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut dan kehilangan kandang peternakannya sehingga penggugat mengalami kerugian dan meminta ganti rugi sejumlah 100 juta rupiah untuk semua perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat berdasarkan pasal 1365 KUHP Perdata. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela oleh tergugat, maka tergugat patut dibebani untuk membayar uang paksa sejumlah 1 juta rupiah setiap bulannya dihitung sejak tergugat lalai melaksanakan putusan ini secara sukarela. Bahwa karena gugatan ini muncul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat, maka patut apabila tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini. Bahwa bersandar pada pasal 1365 KUHP Perdata junto pasal 1870 KUHP Perdata tersebut di atas dan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti autentik yang akan diajukan penggugat, maka sangat beralasan bagi para tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa secara rahasia kepada penggugat dalam keadaan kosong. Bahwa demikian pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh para tergugat, penggugat juga mohon agar para tergugat dihukum membayar uang paksa kepada penggugat sebesar 1 juta rupiah setiap bulannya dihitung sejak tergugat lalai melaksanakan putusan ini secara sukarela. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna berupa akta autentik yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Oleh karena itu penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara akuo agar memutuskan perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding atau kasasi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut.
mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat, menghukum tergugat untuk mengganti biaya ganti rugi sejumlah 100 juta rupiah atas kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah 1 juta rupiah setiap bulannya dihitung sejak tergugat lalai melaksanakan putusan ini secara sukarela, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya, menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, dan kasasi. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, para tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 8 Desember 2023 sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa dalam surat kuasa dan surat gugatan bahwa tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat secara keseluruhan kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh tergugat. 2. Dalam surat PMA bahwa tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas, bahwa menurut tergugat, penggugat tidak cermat dalam membaca surat sewa menyewa yang telah disepakati kedua belah pihak tanggal 1 Januari 2015 dengan akta nakar nomor 42. Bahwa menurut tergugat, pihak penggugat tidak melaksanakan ketentuan berdasarkan pasal 9 dalam surat sewa menyewa yang menyatakan 1. Apabila pihak kedua menelantarkan tanah dan atau tidak merawat tanah tersebut dengan baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, maka pihak pertama berhak meminta perjanjian sewa menyewa dibatalkan. 2. Apabila pihak kedua tidak tertib dalam membayar uang sewa sebagaimana dicantumkan pada pasal 2, maka pihak pertama berhak mengambil alih tanah tersebut untuk dimanfaatkan kembali tanpa perlu izin dari pihak kedua lagi. 3. Apabila pihak pertama melakukan pelanggaran atau tidak menaati perjanjian ini, maka pihak pertama wajib memberikan atau membayar ganti rugi kepada pihak kedua. 4. Bahwa tergugat sebenarnya tidak menghindar tetapi memang ada pekerjaan yang membuat tergugat jarang di rumah. Bahwa menurut tergugat, pihak mereka lah yang paling penuh atas kepemilikan sah dengan sertifikat hak milik nomor 11 yang terdapat di Jalan Salahim dan nomor 12 Kota Samarinda, Kalimantan Timur seluas 10.000 meter persegi dan selanjutnya disebut sebagai tanah. Bahwa pihak tergugat akan menyewakan tanah tersebut kepada penggugat, bahwa penggugat benar-benar telah menyatakan persetujuannya untuk menyewakan tanah dari penggugat, bahwa pihak penggugat dengan ini menyatakan perjanjian sewa menyewa tanah tersebut kepada pihak tergugat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan masa 6.000. Pihak menekankan bahwa sewa menyewa tanah ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat serta ketentuan yang diatur dalam perjanjian, bahwa penggugat menyewa tanah dan tergugat dengan perjanjian selama 10 tahun. Namun tergugat menjual tanah yang menjadi objek perjanjian ke pihak lain dengan sertifikat hak milik bakti dengan luas 10.000 meter persegi. Bahwa ketika penggugat merasa bingung atas pembangunan tanah di atas tanah sewaannya, penggugat menghubungi pihak tergugat, namun pihak tergugat selalu menghindar. Bahwa penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat di Pengadilan Negeri Samarinda dengan kuasa hukumnya menyiapkan SKMH dan juga SKMH. Bahwa agar terjadinya pelaksanaan kewajiban ganti rugi oleh tergugat, apabila gugatan ini dikabulkan Majelis Hakim, maka sangatlah wajar apabila penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat melakukan serta jaminan terhadap aset atau milik tergugat, yaitu bidang tanah 8.809 atau hal bakti dengan luas 10.000 meter persegi dengan batas sebagai berikut: sebelah barat berbatas dengan Syifa, sebelah utara berbatas dengan Satrio, sebelah timur berbatas dengan Haikal, sebelah selatan berbatas dengan Akmal. Bahwa pada tergugat tidak mau membayar kerugian yang dialami oleh penggugat, maka penggugat meminta upaya paksa agar penggugat yang menyebut untuk mengosongkan lahan tersebut dalam keadaan nanti atau perlu diperlukan atas penegak hukum untuk pelaksanaannya, dan kemudian diberikan atau diserahkan pada penggugat untuk membayar kerugian yang dialami. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, penggugat telah mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi Rizky Ramadhani menolak penggugat karena
saksi selaku dari asisten rumah tangga yang bekerja serta membantu pekerjaan dari penggugat. Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa selama 10 tahun karena pada saat itu saksi ikut menemani penggugat melakukan perjanjian. Bahwa saksi tidak mengetahui jika penggugat tidak membayar sewa selama 2 tahun. Saksi Hardiki Febriandi, bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi selaku teman dari almarhum ayah penggugat. Bahwa saksi mengetahui permasalahan dari tergugat dari penggugat. Bahwa saksi mengetahui jika masih ada masa sewa yang dimiliki penggugat selama 2 tahun. Ahli Putra Ardiansa, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah PMA, perbuatan melawan hukum yang pada intinya merupakan perbuatan melawan undang-undang yang dapat menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar pada kewenangan, dan melanggar nilai kesusilaan. Pada buku saya yang berjudul Perbuatan melawan hukum menjelaskan bahwasanya dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa para tergugat untuk membuktikan dari jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor 8999 garing Handi Bakti dengan luas 10.000 meter persegi atas nama Muhammad Taufik. Kedua, fotokopi akta notaris jual beli tanah. Ketiga, fotokopi surat perjanjian jual beli tanah. Menimbang bahwa untuk menguatkan dari jawabannya, para tergugat telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, saksi Muhammad Haikal Al-Basir, bahwa saksi mengenal tergugat karena saksi adalah tetangga dekat rumah tergugat. Kedua, saksi Rahmat dan Ahmad, bahwa saksi mengenal tergugat karena saksi adalah pembeli dalam jual beli tanah yang dilakukan oleh tergugat. Bahwa saksi menjelaskan bahwa tergugat tidak memberitahukan tanah tersebut masuk berkaitan dengan penggugat. Ketiga, saksi Akmal Hisyam, bahwa saksi mengenal tergugat karena saksi adalah asisten di tempat tergugat bekerja dan menjadi orang kepercayaan dalam pembuatan akta otentik jual beli tanah yang dilakukan oleh tergugat. Keempat, saksi Syifa Zara, bahwa saksi mengenal tergugat karena tergugat teman kerja dari saksi. Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan antara tergugat dengan penggugat. 5. Ahli Ananda Dewi Quraisy, bahwa dalam kasus ini terdapat ketidaktelitian dari penggugat karena jika penggugat memang memahami seluruh isi surat sewa menyewa karena dibuat berdebat tergugat, maka penggugat tidak akan membawa kasus ini ke ranah pengadilan. Mengadili, mengabulkan eksepsi dari para tergugat, menyatakan gugatan penggugat seluruhnya atau gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan dari para penggugat salah kualifikasi sehingga menyebabkan gugatan bersifat obskur libel atau gugatan kabur. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat untuk menjual tanah tersebut sah maupun penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 Januari 2024 oleh kami Muhammad Rizal Satrio Nugroho SHMA sebagai Hakim Ketua, Aurel Fristi Sanjaya SHMA dan Rizka Agustina SHMA masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat 6 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Asdian Hanifah Payungangi SH sebagai panitera pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. Baik, setelah dibacakan putusan tersebut, maka pihak penggugat dapat mengajukan 3 hak, yaitu menerima, 2 banding, dan 3 kritik. Menerima yang mulia. Menerima yang mulia. Maka dengan ini sidang dengan nomor register perkara 69/PDD-G/PN dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri.